Halo para penggemar dan sahabat Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Saatnya kita untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel Suyanto.id. Ini merupakan channel untuk membuat konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik di sekitar kita. Nah, kali ini kita masih tetap berbicara mengenai proyek pembelajaran. Artinya pembelajaran berbasis proyek bersama narasumber kita di episode yang ke-7 ini. Dan jangan lupa Anda klik subscribe supaya selalu mendapatkan konten baru dari narasumber dan juga dari Suyanto.id. Narasumber kita adalah Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Nah, kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Suyanto dan para penggemar Suyanto.id. Kita bertemu lagi dan mudah-mudahan ini selalu ada manfaatnya bagi Anda semua. Amin. Dan Pak Hamid, banyak pemirsa ingin tahu bagaimana cara membuat proyek pembelajaran. Pembelajaran yang berupa proyek. Kalau saya mengucapkan proyek itu beda, Pak Hamid. Suasana hatinya dengan proyek. Nah, kalau proyek itu kelihatannya sudah terkontaminasi. Padahal proyek sama saja, proyek. Ya oke lah, proyek Pak Hamid. Gimana cara menyiapkan itu Pak Hamid secara teknis supaya para guru ada pegangan, supaya tidak terlalu berada di awang-awang dan mereka harus mengajar di bumi sehingga kita membekali bekal mereka untuk berada di bumi. Pak Hamid. Baik, terima kasih Pak Yanto dan para penggemar Suyanto.id. Ya, yang pertama-tama kita tahu bahwa di dalam kurikulum sekarang yang kita namakan kurikulum prototipe itu ada tema-tema yang harus dipilih oleh satuan pendidikan. Jadi dengan demikian maka proyek yang akan dikembangkan itu berdasarkan tema. Dan tema-tema itu adalah tema yang dikembangkan di dalam keputusan itu dari profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Ya, sehingga dengan demikian itu yang pertama harus dilakukan. Artinya satuan pendidikan harus memilih tema mana yang akan dikembangkan untuk itu. Yang kedua, sifat dari proyek itu dia adalah kombinasi, artinya kerjasama antara mata pelajaran yang ada. Jadi bukan setiap mata pelajaran. Nah, oleh karena itu maka kalau temanya sudah ada, harus dirumuskan tujuan yang akan dicapai apa dengan tema itu. Ya, katakanlah temanya yang berkenaan dengan gotong royong. Tujuannya apa? Membangun kemampuan apa pada anak? Ya, nah tujuan-tujuan ini seperti juga tujuan yang sudah Bapak Ibu kenal, sebetulnya adalah tujuan yang operasional yang bisa diukur seperti itu ya, walaupun tidak perlu dalam bentuk seperti kata Meger, tidak perlu seperti itu ya, tidak perlu model Meger, tetapi cukup umpamanya dengan ini tujuan yang cukup jelas dan kalau perlu juga dirumuskan indikatornya supaya tahu. Nah, setelah itu setiap mata pelajaran yang akan kena pada proyek itu, yang akan menyumbang pada proyek itu, harus menentukan materi apa yang harus bisa dia sumbangkan untuk proyek itu. Ya, nah, di dalam pengertian materi ajar di dalam kurikulum ini yang juga seringkali keliru. Materi ajar itu adalah materi substantif yang seperti konsep, seperti fakta, seperti prosedur dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua adalah materi yang saya namakan itu developmental content, yaitu umpamanya kemampuan berpikir apa atau keterampilan psikomotorik apa yang perlu dikuasai anak didik untuk bisa mengerjakan proyek itu. Nah, jadi konten itu ya pengetahuannya tadi tentang proyek tadi ya,
berhubungan dengan materi apa dan sebagainya. Kalau gotong royong, apa itu gotong royong dan bagaimana gotong royong dilakukan dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana melakukan gotong royong itu juga materi ajar. Ya, betul. Jadi Ya, jadi anak harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, paham ya? Pengalaman tentang persoalan ataupun cara orang melakukan gotong royong. Bukankah begitu, Pak Men? iya, sangat betul. Nah, karena itu maka di kelas sebelum proyek itu ada, di kelas pun guru harus sudah melatih ketika materinya tadi sudah ditetapkan gitu kan, materinya harus diajarkan dan semuanya, dan setelah itu guru juga harus melatih keterampilan bekerja sama tadi, gotong royong tadi. Ya, keterampilan untuk bisa menerima pendapat orang, keterampilan untuk bisa mengajukan pendapat, keterampilan untuk bisa bersepakat dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian project itu selalu berhubungan dengan kemampuan penyelesaian masalah. Yang dulu dikatakan problem solving itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian bagaimana suatu masalah yang ada dari tema dan tujuan proyek tadi itu artinya ada masalah. Nah, identifikasi masalah, kemampuan identifikasi masalah itu penting, dan kemudian kira-kira cara penyelesaian masalahnya ini bagaimana. Nah, ini memerlukan di situ kalau perlu implementasi, tapi lebih tinggi lagi dari implementasi dari C2 yaitu kreativitas, ya seperti itu, sehingga menemukan cara baru untuk menyelesaikan proyek itu. Tetapi bisa saja dia merupakan satu implementasi dari proyek itu. Nah, kemudian baru ketika jadwal proyek itu sudah ada dan mereka bekerja antar kelas dengan proyek itu, maka di situ terjadi kerjasama tadi, ya, terjadi penyelesaian masalah tadi, ya, seperti pekerjaan yang dilakukan bersama seperti itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Katakanlah kalau umpamanya itu tadi kemiskinan, maka bagaimana kemiskinan itu bisa diselesaikan seperti itu, ya. Nah, akibat dari itu maka kemudian anak itu harus saling berbagi di sana. Bisa saja Pak Yanto punya pendapat yang berbeda, saya punya pendapat yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita mempunyai kemampuan untuk bisa solusi perbedaan pendapat. Itu juga harus dilatih seperti itu. Kalau tidak nanti masing-masing tidak bisa menyelesaikan proyek itu karena selesai dia dalam perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat dalam hal ini tidak menguntungkan untuk penyelesaian proyek itu gitu kan. Nah, ketika mereka mengerjakan dan selanjutnya tentu saja itu dalam kelompok-kelompok karena kelasnya pasti besar begitu kan. Nah, penilaiannya bagaimana? Penilaiannya itu harus dilakukan terhadap apa yang mereka lakukan, keterampilan-keterampilan yang mereka tunjukkan, kemudian keterampilan kerjasama, ya, kemudian setelah itu hasilnya. Ya, hasilnya ini apakah memang memenuhi standar? Mau tidak mau pakai standar, Pak Yanto. Iya, iya, iya. Jangan alergi standar. Iya, ya sebab kalau umpamanya dia katakanlah membuat sebuah kotak, katakan itu yang sederhana, kan ada standarnya untuk satu kotak yang bagus. Ya, bahkan dalam STEAM sekalipun dimasukkan standar tentang art, tentang bentuknya, tentang yang seni. Tidak hanya itu saja, itu kalau yang fisik ya, kalau proyeknya sifatnya fisik. Tapi kalau proyeknya sifatnya bukan fisik, nah hasil ini sudah harus ditentukan tadi. Nah, kemudian dilihat apakah hasilnya itu benar dan sudah sesuai. Kalau tidak sesuai, tidak benar, maka itu harus ada remedi. Sehingga dengan demikian anak mencapai. Kita tidak boleh lagi proses pembelajaran itu membiarkan anak dalam ketidaktahuan. Ya, jadi kalau umpamanya saya dapat 4 karena saya tidak mampu, kok biar saja ditinggalkan tuh, saya tidak diperbaiki. Nah, itu sudah tidak boleh. Saya harus diberikan perbaikan, remedi, sehingga saya memiliki kemampuan itu. Ya, jadi Pak Ben, jadi
dalam proyek itu setiap anak harus belajar, setiap anak menerima pengalaman, setiap anak bisa bersinergi ketika temanya gotong royong misalkan. Jadi tidak boleh ada skenario kalau sudah dicapai 20% anak, yang lain dianggap bisa semua. Itu kan nggak boleh, Pak. Oh, itu menyalahi pendidikan itu ya. Kalau apa mau menjual apa barang bolehlah begitu ya. Kalau bisnis begitu boleh ya. Tapi itu pandangan yang betul-betul keliru untuk pendidikan dan tidak boleh dibiarkan berlangsung seperti itu. Itu pendapatan yang cara pandang terhadap pendidikan yang salah sama sekali dan bertentangan dengan prinsip pendidikan. Ya, dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Itu kan ada di situ, sehingga nggak boleh ditinggalkan. Mentang-mentang 20% sudah oke, yang lain dianggap oke. Nah ini kan nggak bisa. Nah itu makanya jadi tidak boleh ditinggalkan setiap apa. Dan kalau itu terjadi, maka baru itu penguasaan itu dan sebagainya. Nah, tetapi kita harus tahu ketika kita bekerja sama, kerjasama itu tidak hanya sekali itu, karena kerjasama itu adalah konten yang saya katakan itu kategori kontennya itu adalah kemampuan yang berkembang. Oke, ya. Seperti cara berpikir, kritik, dan bernalar kritis. Itu adalah kemampuan yang berkembang, tidak bisa hanya sekali sudah jadi. Ya, betul. Berbeda dengan pengetahuan fakta. Kalau pengetahuan fakta umpamanya katakanlah di Malioboro ada di Yogyakarta, ya satu kali sudah selesai, itu orang sudah tahu, ya seperti itu kan. Ya. Nah, tetapi kalau umpamanya untuk membuat gudeg, ya itu tidak bisa hanya sekali sudah langsung jadi. Ya, betul. Ya, harus berkali-kali dia sampai mencapai tingkat mahir. Gotong royong itu juga begitu. Tadi menyelesaikan pendapat itu berkali-kali sehingga dengan demikian mencapai tingkat mahir. Artinya apa? Artinya kemampuan itu terus dikembangkan, tidak hanya berhenti pada satu proyek. Ya. Nah, kalau hanya berhenti pada satu proyek, ya sudah. Bye-bye berikutnya dia akan lupa lagi gitu kan, seperti itu ya. Yang penting ada proyek. Nah, baiklah Pak Amit, saya kira kita sudah memberikan guide dan tentu saja ini menjadi inspirasi bagi para pemirsa Suyanto.id untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek yang itu adalah salah satu bagian dari kurikulum prototipe. Harapannya mereka tidak sesat di jalan. Kalaupun sesat, harusnya sesat di jalan yang benar, bukan sesat di jalan yang keliru. Gitu ketika membuat pembelajaran, gitu Pak Amit. Dan tentu saja ini membutuhkan kemampuan untuk berpikir multidisipliner, karena proyek ini memang melatih orang melihat suatu fenomena dari berbagai aspek, dari berbagai disiplin. Nah, terima kasih Prof. Hamid atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Sama-sama Prof. Suyanto, dan terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak para pencinta Suyanto.id yang sudah mendengarkan pembicaraan kami pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.